لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di antara tanda-tanda kiamat kecil telah datang pengkhabaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan tersebar kepada mereka wabah-wabah penyakit, yang mana wabah penyakit tersebut belum pernah didapatkan di kaum manapun. Tentunya kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul, setiap sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nampakkan di antara ayat-ayatnya, maka kita harapkan di situ ada pelajaran yang berharga dalam kehidupan kita, untuk menambah keimanan kita kepada Allah, untuk menambah rasa takut kita kepada Allah, dan menganggap diri kita adalah makhluk yang lemah, yang tidak akan mungkin kita bisa berjalan di atas muka bumi ini kecuali pertolongan dan rahmat dari Allah Rabbul Alamin. Saudara-saudaraku kaum muslimin, Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan keagungan dan kebesarannya. Allah tidak mengirim kepada kita sebuah monster yang besar yang akan bisa menghancurkan bumi ini. Allah tidak mendatangkan kepada kita raksasa yang bisa menghancurkan gunung, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan kepada kita sebuah virus yang sangat kecil sekali, yang tidak akan mungkin bisa kita lihat dengan mata telanjang, yang dia tidak bisa kita pegang dengan tangan kita, tetapi harus menggunakan alat-alat yang khusus yang itu ada di badan kita, tetapi membuat gugup bukan satu kecamatan, bukan satu kota, satu dunia. Seluruh dunia hari ini kaget. Mereka bingung bagaimana bisa menghilangkan satu virus yang sangat kecil di badan mereka. Cina, salah satu negara dikuasa di muka bumi ini. Apa yang tidak dimiliki oleh Cina? Mereka memiliki harta yang sangat banyak. Mereka memiliki teknologi yang sangat canggih. Mereka memiliki militer yang sangat kuat, perekonomian sangat tangguh. Hampir tidak ada negara di dunia ini yang berani melawan Cina.
Tetapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menampakkan keagungan dan kebesarannya, bahwasannya kekuasaan, harta, ilmu yang dimiliki oleh Cina tidak mampu untuk berhadapan satu hukuman yang diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini memberikan pelajaran yang berharga untuk kita. Kalau seandainya ini tidak bisa kita jadikan sebagai pelajaran, kita khawatir hati kita sudah mati. Kita khawatir hati kita sudah berpenyakit. Allah menampakkan ayatnya. Seharusnya tertanam rasa takut kita kepada Allah Rabbul Alamin. Seharusnya kita merasa kita adalah manusia. Sehebat apapun kita di dunia ini, ternyata ketika diperhadapkan dengan kekuasaan Allah, tidak akan mampu untuk berbuat apa-apa. Allah Subhanahu wa taala hanya menampakkan sedikit dari kekuasaannya di dunia ini, dan sisanya Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan kepada kita seluruhnya bagaimana dahsyatnya neraka, bagaimana panasnya api neraka Allah Rabbul Alamin. Inilah yang harus kita renungi, saudara-saudaraku muslimin. Inilah yang harus kita pikirkan setiap saat dalam langkah kehidupan kita. Apa yang akan aku jawab ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadaku, "Ya fulan, aku telah memberikan umur untuk kalian, aku telah memberikan nikmat untuk kalian, aku telah memberikan rezeki untuk kalian. Apakah nikmat dan rezeki tersebut kalian gunakan untuk beribadah kepadaku atau tidak?" Satu virus yang dikirim oleh Allah, kita tidak mampu untuk menghilangkannya. Bagaimana lagi kita akan menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah? Ini yang harus selalu kita renungkan, saudara-saudara kaum muslimin. Hari itu akan datang. Hari itu akan menghampiri kita. Apakah kita siap ataukah kita tidak siap? Kematian tidak melihat apakah Anda sudah bertobat kepada Allah. Kematian tidak menunggu apakah Anda sudah sujud kepada Allah. Kematian tidak memandang apakah Anda tua ataukah Anda muda. Kematian tidak melihat apakah Anda sakit ataukah Anda sehat. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika datang ajal kepada kalian, maka dia tidak akan dimajukan dan tidak akan dimundurkan sedikit pun oleh Allah Rabbul Alamin. Berapa banyak manusia hari ini mereka berkata, "Tunggulah mulung publon, baru punya masjid. Tunggulah sampai saya punya cucu, baru saya akan fokus dengan ibadah kepada Allah Rabbul Alamin." Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hari-hari ini orang-orang yang mereka dikubur dalam kuburnya, mereka menjerit, mereka menangis, mereka memohon untuk dikembalikan ke dunia ini agar bisa beribadah, agar bisa beramal soleh. La ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Ketika mereka berdoa dan memohon kepada Allah, Rabbirji'uni la li'amalu salihah fima tarak. Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia supaya aku bisa beramal soleh dari apa yang telah aku tinggalkan. Kata Allah dalam ayat yang lainnya, "Lau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun." Kalau seandainya orang-orang yang telah dikubur dalam kuburnya, setelah mereka melihat bagaimana dahsyatnya azab kubur, ketika setelah Allah memperlihatkan kepadanya bagaimana tempat duduknya dalam neraka, ketika Allah telah menghimpit kuburnya, seandainya mereka dikembalikan ke dunia yang mereka berjanji untuk beramal soleh, maka kata Allah, niscaya mereka akan kembali melakukan apa yang dulunya mereka lakukan. Ketika hidup di dunia sekarang, dia meninggalkan sholat, dia minta kembali kepada Allah untuk sholat, bohong, dusta, itu semua tidak akan dia lakukan. Ketika sekarang dia mabuk-mabukan, ketika dia sekarang makan riba, ketika sekarang dia berzina, kalau seandainya dia mati dan kemudian dibangkitkan kembali untuk hidup di dunia ini, maka niscaya dia tetap akan berbuat dosa dan bermaksiat kepada Allah Rabbul Alamin.
Oleh karena itu Allah menyebutkan inna wa innahum lakadzibun, mereka itu pendusta kata Allah Rabbul Alamin. Jadi tidak ada jaminan para hadirin 40 tahun yang akan datang atau 20 tahun yang akan datang, ketika umur kita sudah genap 40 tahun, kita akan lebih fokus untuk taat kepada Allah. Tidak ada jaminan. Orang yang sudah dalam kubur, sudah diadab dalam kuburnya, telah diperlihatkan kepadanya neraka, dikembalikan ke dunia, dia terus akan bermaksiat kepada Allah Rabbul Alamin. Ini pelajaran yang pertama yang harus kita petik dari musibah yang menimpa kita hari ini. Yang kedua, saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini semuanya adalah ketentuan dan takdir dari Allah Rabbul Alamin. Tidak ada satupun makhluk yang berjalan di muka bumi ini. Tidak ada sesuatu yang bisa memberikan mudarat di muka bumi ini. Tidak ada sesuatu yang memberikan manfaat di muka bumi ini, kecuali itu semua adalah izin dari Allah Rabbul Alamin. Dedaunan yang jatuh dari pohonnya, dia tidak akan jatuh kecuali setelah dapat izin dari Allah Rabbul Alamin. Seekor sumut yang ada dalam lubang, dia tidak akan bisa bertelur kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu itu adalah sesuai dengan kehendak Allah. Penyakit datang dari Allah dan obatnya juga datang dari Allah. Sebelum kita berpikir A, sebelum kita berpikir B, sebelum kita berpikir C, yang pertama yang harus kita pikirkan adalah kita serahkan diri kita kepada Allah Rabbul Alamin. Sebelum kita berpikir obat, sebelum kita berpikir vaksin, sebelum kita berpikir dokter, sebelum kita berpikir obat, yang pertama kali yang harus kita pikirkan adalah kita serahkan diri kita kepada Allah Rabbul Alamin. Karena di sisinya lah segala kebaikan, di sisinya lah yang mampu untuk menghilangkan segala kemudaratan. Dan Allah telah berjanji dalam Al-Quranul Karim, kalau seandainya penduduk sebuah negeri mereka beriman kepada Allah, seandainya mereka bertakwa kepada Allah, seandainya mereka taat kepada Allah, Allah akan berikan keberkahan kepada mereka, Allah akan berikan ketenangan kepada mereka, Allah akan jauhkan kepada mereka dari segala mara bahaya. Allah sebutkan dalam ayat Al-Quran, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh." Kalau seandainya penduduk sebuah negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan memberikan kepada mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Sehingga hal yang pertama, yang para hadirin, banyaklah beristighfar kepada Allah. Banyaklah kita memohon ampun kepada Allah. Kembalilah kepada Allah Rabbul Alamin. Allah menyebutkan dalam ayatnya, "Maka Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan mengadab suatu kaum. Penyakit itu adalah adab, wabah itulah adalah adab, virus adalah adab. Yang mungkin belum pernah ada virus sebelumnya. Kalau dulu ada virus AIDS yang sangat mengerikan dan mematikan, mungkin dia akan bisa berpindah penyakit tersebut ketika ada hubungan badan atau ada hubungan suntik atau yang semisalnya. Tetapi hari ini subhanallah kita mendengar datang sebuah virus. Kalau seandainya orang yang terkena virus dia memegang sesuatu, tombol lift misalnya, kemudian kita pegang tombol lift, setelah dia pegang itu bisa berpindah. Sesuatu yang tidak pernah kita dengar sebelumnya, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan Allah telah memberikan solusi kepada kita. Maka Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab mereka selama mereka selalu beristighfar kepada Allah Rabbul Alamin. Dalam ayat yang sebelumnya Allah mengatakan, "Maka Allah yu'adzibahum wa anta fihim." Dan Allah tidak akan mengadab mereka, kata Allah, selama engkau wahai Muhammad ada di hadapan mereka. Para ulama tafsir mengatakan ketika Rasulullah masih hidup, Allah akan menjauhkan bala di tempat tersebut. Dan juga maksud daripada ucapan Allah, ketika sunnah Rasulullah dihidupkan di sebuah negeri, ketika sunnah Rasulullah dihidupkan di sebuah tempat, Allah akan menjauhi adab dan tempat tersebut. Ini yang kedua. Ada pun yang ketiga, saudara-saudara muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah SAW menyebutkan la adawa
Yang namanya penyakit itu tidak akan bisa berpindah. Yang namanya penyakit itu tidak bisa menular. Ini satu hadis. Namun datang hadis yang lainnya, Rasulullah SAW mengatakan, la yuridul mumrid alal musih. Janganlah seseorang mencampurkan antara unta yang sakit dengan unta yang sehat. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, firra minal majdhub kama farra minal asad. Larilah kalian dari penyakit kusta seperti larinya kalian dari singa. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW melarang orang-orang yang mereka terkena wabah di sebuah negeri untuk dia keluar dari negeri tersebut. Dan Rasulullah melarang orang-orang yang mereka sehat dan tidak terkena wabah masuk ke negeri yang terkena wabah. Dari 4 hadis yang saya sebutkan para hadirin, seakan-akan saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Yang satu hadis Rasulullah mengatakan penyakit tidak menular. Dalam hadis yang lain Rasulullah meminta kita lari dari penyakit kusta seperti larinya kita dari singa. Di sana para ulama menjama atau mengkompromi di antara dua hadis. Bahwasanya hadis yang pertama la adwa ini sebagai bentuk bantahan kepada orang-orang jahiliyah, yang mana orang-orang jahiliyah mereka berkeyakinan bahwasanya penyakit itulah sendiri yang bisa menularkan dirinya tanpa ada ketentuan dari Allah Rabbul Alamin. Ya, itu yang diingkari oleh Nabi SAW. Ya, adapun hadis-hadis yang ketiga yang saya baca tadi, 6 penyakit yaitu bisa berpindah. Tetapi berpindahnya penyakit itu bukan dikarenakan dia sendiri, tetapi yang memindahkan penyakit itulah Allah Rabbul Alamin. Kalau seandainya Allah tidak berkehendak, maka penyakit itu tidak akan bisa pindah. Tapi kalau seandainya Allah berkehendak, kemanapun penyakit tersebut akan dipindahkan oleh Allah Rabbul Alamin. Sehingga langkah pertama seperti saya sebutkan tadi adalah apa? Kembali kepada Allah. Yang kemudian kita kembali kepada orang yang memang ahli dalam masalah ini. Apa saja yang menjadi sebab tersebarnya penyakit ini? Apa saja yang menjadi sebab menjadi menular penyakit ini? Nanti dokter akan berbicara 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita berusaha menjauhi hal-hal tersebut agar kita tidak bisa tercemarkan atau berpindahnya penyakit ke badan kita. Kemudian yang terakhir, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya itu merupakan musibah yang Allah berikan kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Rabbul Alamin, lah kemudian kenapa di negeri-negeri Islam yang orang-orang taat sama Allah, kenapa mereka juga diberikan wabah penyakit? Itulah ta'thir atau pengaruh dari dosa dan maksiat. Maksiat tersebut ketika datang, kemudian Allah mendatangkan bala dan musibah, tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja, orang yang tidak berdosa, orang yang tidak bermaksiat, orang yang taat kepada Allah. Ketika Allah datangkan musibah, mereka juga akan terkena dampak dan pengaruhnya. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu ke dalam sebuah fitnah, yang fitnah itu tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian. Sehingga cara yang paling terbaik, para hadirin, kita jaga musibah dari negeri kita, kita jaga bala dari tempat kita ini. Ya, yang pertama kita tegakkan amar ma'ruf, kita larang manusia daripada kemungkaran. Jangan sampai itu akan mendatangkan musibah yang datang dari Allah. Bapak-bapak yang sering ke masjid, bapak-bapak yang taat kepada Allah, bapak-bapak yang tidak pernah berdosa dan bermaksiat kepada Allah, ketika musibah itu datang juga akan menghampiri kita. Disinilah kita harus membersihkan. Selain membersihkan, pertama membersihkan virus corona ini, yang paling terpenting harus kita bersihkan adalah virus kesyirikan, virus kebid'ahan, virus maksiat. Karena ini merupakan sebab datang virus-virus yang lainnya yang akan menghilangkan nyawa kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum innahu samii'un 'aliim.